Sudah? Fan ki off cam. Pan. Dulu. Tak tahu. Tak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter tentang karakteristik manusia di Indonesia. Perkenalkan, saya Katerina Dina Permatarevi dengan NIM 3 digit terakhir 137. Next. Nah, apa itu karakter manusia? Karakter manusia adalah sifat, perilaku, dan atribut yang membedakan satu individu dari individu lainnya, di mana yang ini itu mencakup aspek fisik, psikologi, sosial, dan budaya yang membentuk identitas seseorang dan memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, karakteristik ini dapat mencakup kepribadian, nilai-nilai, kebiasaan, dan reaksi emosional yang semuanya berkontribusi pada cara individu tersebut berfungsi dalam masyarakat dan menjalani kehidupannya. Next. Nah, untuk latar belakang masalah, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan budaya yang kaya dan beragam, di mana nilai-nilai sosial seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong menjadi ciri khas masyarakatnya. Sebagai masyarakat komunal, ikatan sosial dan solidaritas antar individu menjadi hal yang penting, termasuk di kalangan anak muda. Namun, arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa pengaruh besar terhadap cara generasi muda Indonesia memandang gaya hidup, terutama terkait pola konsumsi. Budaya komunal masyarakat Indonesia sering kali menumbuhkan rasa ingin diterima dan diakui di lingkungan sosialnya. Dalam konteks konsumsi, hal ini menciptakan fenomena social comparison atau membanding-bandingkan diri dengan yang lain, di mana banyak anak muda merasa perlu untuk mengikuti tren agar tidak ketinggalan dari kelompoknya. Media sosial menjadi salah satu penggerak utama perubahan ini, di mana anak muda terpapar pada gaya hidup global yang seringkali terlihat glamor dan penuh kemewahan. Influencer, selebriti, dan teman-teman yang sebaya memamerkan gaya hidup yang konsumtif di media sosial juga menjadi tolak ukur baru bagi banyak anak muda, sehingga mereka terdorong untuk meniru meskipun kondisi keuangan pribadi tidak selalu mendukung. Di sisi lain, karakteristik masyarakat Indonesia yang mengutamakan keharmonisan dalam keluarga dan kebanggaan terhadap status sosial juga turut memperkuat fenomena konsumtif ini. Anak muda seringkali merasa perlu untuk mempertahankan citra tertentu demi menjaga kehormatan keluarga atau menunjukkan prestis sosial. Hal ini mendorong mereka untuk mengeluarkan uang demi barang atau pengalaman yang dianggap berkelas oleh masyarakat, bahkan jika itu berarti harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan lainnya. Namun budaya konsumsi yang semakin berorientasi pada status dan kemewahan ini membawa sejumlah dampak negatif. Kebiasaan konsumtif yang tidak diimbangi dengan kesadaran finansial berpotensi menjerumuskan anak muda ke dalam masalah keuangan, seperti hutang yang menumpuk dan gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Di sisi lain, konsumsi yang berlebihan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, terutama dengan meningkatnya limbah dari produk fast fashion, elektronik, dan kemasan sekali pakai. Next. Nah, oleh karena itu, saya mengangkat kasusnya dengan judul Budaya Konsumsi dan Perubahan Gaya Hidup di Kalangan Muda. Next. Untuk contoh situasinya, yaitu di mana di era media sosial yang semakin modern, tren food and beverage atau makanan dan minuman kekinian semakin populer di kalangan anak muda. Sebagai contoh, minuman kopi susu kekinian dengan berbagai merek terkenal semakin digemari generasi muda, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Banyak anak muda yang rutin membeli kopi dengan alasan mengikuti tren dan
gaya hidup yang modern. Ya, ada juga yang beberapa kali mengunjungi karena kepentingan atau urgent seperti pertemuan rapat atau seperti nugas. Tapi untuk hal tersebut tentu mereka ke sana hanya beberapa kali, bukan hanya bukan yang hampir setiap hari mampir ke sana seperti itu. Meskipun harga kopi tersebut relatif mahal dibandingkan dengan kopi tradisional, fenomena ini tidak hanya sekedar konsumsi biasa, tetapi juga berkaitan dengan citra diri di media sosial. Mengunggah foto minuman atau makanan di kafe tertentu yang dianggap sebagai bagian dari lifestyle yang ingin mereka tampilkan. Seolah-olah itu menjadi simbol status sosial dan kepemilikan gaya hidup yang khas, yang aktif dan kekinian. Akibatnya, pengeluaran untuk konsumsi gaya hidup seperti ini menjadi prioritas bagi banyak anak muda. Hal ini menunjukkan bahwa budaya konsumsi di kalangan anak muda telah mengalami perubahan dari yang awalnya mementingkan kebutuhan pokok menjadi lebih mengedepankan citra diri dan lifestyle yang diakui secara sosial atau di media sosial. Perubahan gaya hidup ini berdampak pada pola pengeluaran mereka yang lebih besar pada sektor hiburan dan gaya hidup daripada tabungan atau investasi untuk masa depan. Next. Nah, lalu saya juga ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman, mungkin ada yang berkenan untuk menjawab, untuk raise hand. Oke, yang pertama ada Aulia, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumsi dan gaya hidup anak muda. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, informasi dan tren. Media sosial menjadi sumber utama info tentang produk baru, tren terbaru, dan gaya hidup yang sedang hits. Jadi anak muda gampang terpengaruh buat beli produk yang lagi viral atau ikutan gaya hidup yang lagi tren di medsos. Yang kedua yaitu tekanan teman sebaya. Di medsos, anak muda sering ngebandingin diri mereka dengan teman-teman atau influencer. Nah, itu bisa bikin diri mereka merasa harus punya barang atau gaya hidup yang sama buat diterima di lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu iklan yang menargetkan. Nah, banyak banget iklan yang muncul di medsos, dan iklan ini biasanya disesuaikan dengan minat dan kebiasaan kita. Itu bikin kita jadi lebih gampang tergoda buat beli produk yang lagi kita cari. Yang terakhir yaitu FOMO. FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Itu kayak apa ya, dia harus kayak ikut-ikutan gitu loh FOMO itu. Nah, rasa takut yang ketinggalan tren FOMO itu atau momen yang dibagikan di medsos bisa mendorong anak muda buat belanja impulsif atau ikut-ikutan kegiatan yang lagi populer. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Aulia. Jadi seperti yang kita ketahui, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menampilkan beragam gaya hidup yang cenderung glamor dan konsumtif, di mana itu membuat banyak anak muda merasa bahwa mereka perlu mengikuti tren untuk diterima di lingkungannya, atau yang seperti disebutkan Aulia tadi, FOMO. Lalu, bagaimana peran media sosial dalam menanamkan gaya hidup ini, dan apakah ada sisi positif yang bisa diperoleh anak muda dari penggunaan media sosial yang lebih bijak? Media sosial, terutama platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumsi dan gaya hidup anak muda. Seringkali, media sosial menampilkan gaya hidup yang glamor, yang mendorong anak muda untuk meniru tren demi diterima di lingkungan sosialnya, yang bisa mengakibatkan perilaku konsumtif dan pembelian barang yang tidak diperlukan. Tekanan sosial dari norma yang ditetapkan oleh influencer juga turut memperkuat perilaku ini. Namun, media sosial juga menawarkan ada sisi positifnya, seperti akses ke konten edukatif yang membantu anak muda belajar tentang pengelolaan uang dan pengelolaan uang yang berkelanjutan untuk masa depan.
Selain itu, media sosial juga dapat menjadi platform untuk menemukan komunitas positif yang mendukung minat dan hobi anak muda, serta memberikan ruang untuk kreativitas dan ekspresi diri. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kesadaran akan pentingnya memilih konten yang konstruktif, anak muda dapat memanfaatkan media sosial tersebut untuk hal-hal yang lebih produktif dan positif. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan Firda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang apa peran influencer dalam membentuk persepsi dan gaya hidup konsumtif pada generasi muda. Influencer memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan gaya hidup konsumtif generasi muda melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menjadi role model yang mempromosikan produk dan gaya hidup. Mereka mendorong pengikut atau penonton untuk meniru perilaku konsumtif yang ditampilkan. Pengaruh ini diperkuat oleh endorsement yang efektif, di mana generasi muda cenderung membeli barang yang digunakan influencer. Selain itu, influencer seringkali menciptakan tren baru yang membuat generasi muda merasa terdorong untuk mengikuti, meskipun terkadang hal ini bertentangan dengan nilai pribadi mereka. Pengaruh influencer terhadap remaja dapat berbeda tergantung pada latar belakang sosial mereka. Remaja yang memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi mungkin lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang dipromosikan. Sementara remaja dari latar belakang ekonomi rendah bisa merasa tertekan untuk meniru gaya hidup tersebut, meskipun tidak mampu, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan keuangan mereka. Selain itu, influencer juga dapat memberikan inspirasi positif dengan mempromosikan produk lokal dan gaya hidup sehat. Mereka dapat membantu remaja membangun identitas diri yang lebih baik. Baik, sudah itu saja. Baik, terima kasih Firda, betul sekali. Kita semua tahu influencer adalah tokoh yang diikuti oleh jutaan, bahkan ribuan, miliaran penggemar muda dan berperan besar dalam menentukan tren konsumsi. Mereka mempromosikan berbagai produk dan gaya hidup tertentu yang tidak jarang menciptakan persepsi bahwa mengikuti gaya hidup mereka adalah hal yang diinginkan atau harus dilakukan. Lalu apakah peran mereka lebih banyak positif atau negatif, dan bagaimana influencer bisa menjadi agen perubahan yang positif? Influencer memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi dan gaya hidup konsumtif pada generasi muda, karena mereka diikuti oleh jutaan penggemar dan dianggap sebagai panutan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mode, kecantikan, dan gaya hidup. Melalui promosi produk dan gaya hidup tertentu, influencer seringkali menciptakan persepsi bahwa mengikuti tren yang mereka tampilkan adalah hal yang diinginkan atau bahkan harus dilakukan, yang dimana hal ini dapat menyebabkan generasi muda merasa tertekan untuk membeli produk tertentu, atau bisa juga mereka tergiur ya untuk mengikutinya, dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang ditampilkan, sehingga meningkatkan perilaku konsumtif yang tidak selalu diperlukan. Namun peran influencer tidak sepenuhnya negatif. Mereka juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang positif. Misalnya, influencer dapat menggunakan platform mereka untuk mengedukasi pengikut tentang keberlanjutan hidup, kesehatan mental, atau pentingnya keberagaman dan inklusi. Dengan membagikan konten yang lebih konstruktif, mereka dapat menginspirasi generasi muda untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sadar dalam hal konsumsi, serta mendukung produk yang etis dan ramah lingkungan seperti produk lokal kita juga bisa. Jika influencer memanfaatkan kekuatan mereka untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan gaya hidup yang lebih sehat, mereka dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga peran mereka dapat dianggap lebih banyak positif jika diimbangi dengan tanggung jawab dan penyampaian pesan yang edukatif serta inspiratif. Seperti itu. Selanjutnya ada Silvi, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana cara anak muda dapat menyeimbangkan antara gaya hidup konsumtif dan keuangan pribadi yang sehat? Jadi, menyeimbangkan gaya hidup konsumtif dengan keuangan pribadi yang sehat itu adalah salah satu tantangan yang umum
di kalangan anak muda. Jadi ada beberapa cara yang bisa membantu untuk tantangan itu. Yang pertama, anak muda bisa membuat anggaran. Jadi memulai dengan membuat anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran. Ini akan membantu anak muda melihat di mana uangmu pergi dan mengidentifikasi area yang bisa dihemat. Yang kedua, bisa menentukan prioritas. Jadi, kita dapat mengenali kebutuhan dan keinginan, fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting dan bermanfaat, serta batasi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak konsumtif, seperti barang-barang yang tidak begitu terlalu diperlukan, jadi sebaiknya tidak dibeli atau dicari. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan hemat. Jadi anak muda bisa mencoba untuk berbelanja dengan baik seperti mencari diskon atau menggunakan kupon atau membeli barang bekas yang bisa dipakai sekiranya masih dalam kualitas yang baik. Ini dapat membantu mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Yang keempat, menyisihkan untuk menabung. Jadi menetapkan presentasi tertentu dari pendapatan mereka untuk ditabung setiap bulannya. Menyisihkan uang untuk tabungan sebelum menghabiskan sisanya dapat membantu menciptakan kebiasaan menabung yang baik. Yang kelima, dapat pikiran sebelum membeli. Jadi berpikir dulu sebelum membeli. Melakukan pembelian, tanya kepada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Tunggu beberapa hari sebelum membeli barang yang tidak mendesak untuk menghindari impulsi. Yang keenam, dapat investasi dalam diri sendiri. Jadi, alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang konsumtif, kita dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam pendidikan atau keterampilan yang dapat meningkatkan potensi penghasilan di masa depan. Yang ketujuh, dapat menggunakan aplikasi keuangan. Jadi, kita memanfaatkan aplikasi keuangan itu untuk memantau pengeluaran dan menabung. Ini dapat membantu kita agar tetap pada jalur yang benar saat mengelola keuangan dengan lebih efisien. Yang kedelapan, bisa membuat rencana jangka panjang. Jadi tujuannya menentukan keuangan jangka panjang itu seperti membeli rumah atau uang pensiun. Memiliki tujuan yang jelas dapat memotivasi kita untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Sehingga kita harus jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tetapi tetap bisa menikmati gaya kehidupan yang seimbang. Sekian. Baik, banyak sekali ya jawabannya. Iya, terima kasih Sylvie. Jadi tekanan sosial yang kuat membuat banyak anak muda cenderung mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak selalu mendesak, hanya untuk menjaga citra sosial atau mengikuti tren. Lalu bagaimana anak muda bisa belajar mengelola keuangan dengan baik agar gaya hidup mereka tidak membawa dampak buruk pada kesejahteraan finansial di masa depan? Anak muda dapat menyeimbangkan antara gaya hidup konsumtif dan keuangan pribadi yang sehat dengan beberapa cara yang efektif. Pertama, penting untuk mengedukasi diri tentang pengelolaan keuangan. Seperti yang disebutkan Sylvie tadi, bentuknya itu bisa seperti melalui aplikasi. Ada beberapa aplikasi seperti budgeting. Ada, setahu saya itu ada seperti Monify. Itu aplikasi tentang keuangan, pengeluaran pemasukan. Jadi kita bisa tahu dan memperkirakan apa yang sudah kita keluarkan dan berapa pemasukan yang sudah kita dapatkan. Oke, selanjutnya Revita, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi anak muda dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda memilih produk ramah lingkungan itu ada tingkat kesadaran. Anak muda yang sudah tahu tentang masalah lingkungan seperti polusi atau perubahan iklim cenderung lebih peduli dan memilih produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada kemudahan mendapat produk.
Jika produk ramah lingkungan sulit dicari atau mahal, mereka akan memilih produk yang lebih mudah didapat atau terjangkau. Jadi faktor ketersediaan produk juga penting. Kemudian ada kualitas dan kemudahan produk. Produk ramah lingkungan terasa mudah dipakai dan kualitas baik. Maka banyak anak muda yang pilih untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, untuk cara meningkatkan kesadaran anak muda, itu bisa dengan edukasi lewat media sosial. Informasi bisa disebarkan lewat media sosial karena ini adalah tempat anak muda sering mencari tahu. Misalnya lewat video singkat ataupun infografis yang menjelaskan pentingnya memilih produk ramah lingkungan. Kemudian ada menggunakan influencer. Jika influencer atau idola mereka menggunakan produk ramah lingkungan dan mempromosikan, mereka lebih mungkin terpengaruh. Kemudian ada memberikan intensif. Jika ada hadiah atau diskon setiap kali membeli produk ramah lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk mencoba. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Rafita atas jawabannya, benar sekali. Beberapa faktor yang membuat mereka untuk membeli produk-produknya itu ada karena influencer terpengaruh yang membuat mereka tergiur untuk mengikutinya, kemudian produk yang ramah lingkungan, dan juga ada beberapa yang saya tambahi harga. Tentunya mereka mempertimbangkan harga juga. Meskipun ingin mendapatkan kualitas yang bagus, tentunya kita juga melihat harga. Seperti jika ada produk yang sedang diskon atau seperti 11-11, itu pasti kita akan tergiur untuk membelinya. Bahkan itu bisa menjadi tradisi ya akhir-akhir ini, di mana kayak kita menunggu tepat dini hari pas di tanggal 11-11 itu agar bisa ikut war untuk tiket-tiket voucher-voucher diskonnya. Lalu untuk solusinya seperti yang disebutkan Revita tadi, edukasi di mana menyediakan informasi yang jelas dan menarik tentang dampak lingkungan dari produk yang mereka pilih sangat penting. Yang dimana ini bisa dilakukan melalui kampanye pendidikan di sekolah, seminar, atau konten digital, media sosial tadi yang menarik. Kemudian ada keterlibatan komunitas, seperti mengajak anak muda untuk terlibat dalam kegiatan komunitas yang fokus pada keberlanjutan, seperti kampanye pengurangan sampah, program daur ulang, atau penanaman pohon dapat membantu mereka merasakan langsung manfaat dari konsumsi berkelanjutan. Kemudian testimoni dan pengalaman, seperti menampilkan cerita nyata dan testimoni dari teman sebaya atau influencer yang menggunakan produk ramah lingkungan dapat membantu mengubah persepsi dan menciptakan dampak yang positif di kalangan anak muda. Itu. Next slide. Nah, akibat jika masalah tidak mendapatkan solusi. Yang pertama, meningkatnya utang pribadi dan masalah keuangan. Kebiasaan konsumtif yang tidak terkendali berpotensi membuat anak muda terjebak dalam hutang yang sudah saya sebutkan tadi, terutama jika mereka mengandalkan pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Hal ini bisa menurunkan stabilitas keuangan pribadi dan membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan pokok di masa depan, bahkan mengancam kesejahteraan mental karena beban finansial. Kemudian yang kedua ada degradasi atau penurunan lingkungan akibat konsumsi yang berlebih. Budaya konsumtif mengakibatkan peningkatan limbah, terutama dari produk-produk seperti pakaian cepat saji atau fast fashion, barang elektronik, dan kemasan plastik yang sulit untuk didaur ulang. Nah, dampak lingkungan susah untuk dihancurkan maksudnya. Dampak lingkungan ini menjadi masalah yang serius karena tingginya konsumsi yang berpotensi merusak ekosistem dan menambah beban limbah yang sulit dikelola atau diatasi. Kemudian ada gangguan kesehatan mental. Tekanan sosial yang muncul akibat standar hidup yang tinggi dapat membuat anak muda merasa stres, cemas, tertekan, atau bahkan depresi.
karena keinginan untuk selalu tampil baik di media sosial membuat mereka mengorbankan kebahagiaan sejati demi pencitraan, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka. Kemudian melemahnya nilai lokal dan kemandirian. Konsumsi produk luar negeri dan adopsi budaya global secara berlebihan dapat membuat anak muda kehilangan apresiasi terhadap produk dan budaya lokal. Selain itu, ketergantungan pada barang-barang impor juga dapat mengurangi kemandirian ekonomi dan memperlebar kesenjangan ekonomi pada anak muda. Next. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut, yang pertama ada edukasi keuangan dan konsumsi berkelanjutan di sekolah atau kampus, yang dimana pendidikan formal bisa menjadi alat penting dalam menanamkan literasi finansial dan pentingnya konsumsi berkelanjutan pada anak muda. Di sekolah atau kampus, mereka bisa diberikan pelajaran atau edukasi tentang pengelolaan keuangan, dampak konsumsi berlebihan, serta cara memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Program edukasi semacam ini bisa memberikan mereka bekal agar mereka bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Jadi mereka memiliki pengetahuannya seperti itu. Kemudian mendorong influencer dan media sosial untuk berkampanye positif dan lebih bermanfaat. Seperti yang saya katakan tadi, influencer sebaiknya diajak bekerja sama untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sederhana, konsumsi yang bijak, dan produk yang lebih ramah lingkungan. Mereka bisa menggunakan popularitasnya untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif yang menginspirasi anak muda untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi dan pengelolaan uang yang sehat. Kemudian ada meningkatkan kesadaran akan produk lokal dan ramah lingkungan. Pemerintah, organisasi sosial, dan pihak swasta bisa melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat agar memilih produk lokal yang lebih berkualitas. Intensif pajak atau promosi khusus untuk produk ramah lingkungan juga bisa dipertimbangkan. Anak muda akan lebih tertarik untuk mendukung produk lokal yang berkelanjutan untuk seterusnya. Kemudian menyediakan ruang diskusi terbuka untuk anak muda, di mana forum diskusi atau workshop tentang dampak konsumsi berlebih dapat membantu anak muda lebih memahami dan dapat mendiskusikan dampak sosial serta psikologis dari gaya hidup konsumtif, yang dimana mereka bisa saling berbagi pengalaman, memberikan saran, dan bersama-sama mencari cara agar dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang, karena kebanyakan anak muda akan lebih menerima pendapat dari orang yang sebaya seumuran mereka. Next slide. Nah, jadi kesimpulannya, budaya konsumsi di kalangan anak muda Indonesia terus berkembang dengan pesat, seiring dengan pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Anak muda juga harus menyadari bahwa pola konsumsi yang bijak adalah investasi untuk masa depan. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui edukasi, dukungan dari para influencer, serta kebijakan yang berpihak pada berkelanjutan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat mengembangkan pola konsumsi yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, mereka bisa menjadi konsumen yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli pada dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan konsumsi mereka. Oke, sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan untuk raise hand. Iya, Firda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana keluarga dan masyarakat dapat berperan dalam membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih baik pada generasi muda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana keluarga dan masyarakat dapat berperan dalam membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih baik pada generasi muda? Nah, untuk membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih baik bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh tren atau FOMO, keluarga dan masyarakat dapat melakukan beberapa langkah yang bisa mereka lakukan pada anak muda. Yang pertama, ada membangun kepercayaan diri.
anak dalam keputusan konsumsi. Keluarga dapat membantu anak memahami bahwa nilai diri mereka tidak bergantung pada barang atau tren yang mereka ikuti, dengan mengajarkan bahwa keputusan konsumsi harus didasari kebutuhan pribadi, bukan pengaruh luar. Anak-anak akan lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh atau FOMO. Kemudian yang kedua, mengenalkan pola pikir yang minimalisme. Mengajarkan anak untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki dapat membantu mereka lebih selektif dalam mengonsumsi tren. Keluarga bisa mendorong kebiasaan memilih kualitas daripada kuantitas dan menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan barang-barang yang baru. Kemudian, mengajarkan keterampilan mengelola media sosial. Nah, anak-anak bisa diajarkan cara mengelola media sosial mereka dengan bijak, seperti memfilter konten yang cenderung memicu FOMO atau mengikuti akun yang memberi dampak positif. Selain itu, keluarga bisa mendiskusikan bagaimana iklan di media sosial bekerja agar mereka lebih kritis terhadap dorongan untuk mengikuti tren, lebih selektif seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan yang menghargai keunikan. Lingkungan sekolah dan masyarakat yang menghargai keunikan individu dapat mengurangi tekanan sosial untuk mengikuti tren, di mana mendorong anak-anak untuk mengekspresikan diri melalui minat atau bakat yang berada akan membuat mereka merasa lebih nyaman dengan identitasnya tanpa bergantung pada tren populer. Jadi lebih ke self-love, lebih percaya diri. Kemudian, memfasilitasi kegiatan yang mendorong kreativitas. Keluarga dan masyarakat dapat mendukung kegiatan yang mendorong kreativitas dan eksplorasi, seperti seni atau keterampilan yang baru pada anak muda. Ini bisa menggantikan kebutuhan mengikuti tren dengan kebiasaan positif yang lebih produktif, seperti membuat konten sendiri atau menemukan gaya yang benar-benar sesuai dengan potensi pada diri mereka. Kemudian yang terakhir ada mengedukasi tentang dampak konsumsi tren. Masyarakat bisa mengadakan diskusi atau edukasi mengenai dampak akan konsumsi tren, seperti efek finansial dan lingkungan. Kemudian juga memahami konsekuensi dari FOMO dapat membantu generasi muda akan lebih mempertimbangkan kembali dorongan untuk selalu mengikuti tren. Nah, dengan cara-cara tersebut, keluarga dan masyarakat dapat membantu anak muda mengembangkan kebiasaan konsumsi yang lebih sadar dan berfokus pada nilai pribadi, bukan sekedar mengikuti tren atau FOMO. Seperti itu, Firda. Apakah bisa diterima? Sangat bisa. Terima kasih, Dinda. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada Fanti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apa yang menjadi faktor pendorong serta faktor penghambat dalam mengembangkan karakter positif di kalangan remaja di Indonesia saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Fanti. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam mengembangkan karakter positif di kalangan remaja di Indonesia? Jadi faktor pendorong dan penghambat dalam mengembangkan karakter positif di kalangan remaja di Indonesia sangat kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek. Adapun beberapa faktor pendorongnya, yaitu yang pertama keluarga sebagai role model, yaitu keluarga yang mendukung dengan memberikan contoh positif dalam hal etika, kedisiplinan, dan nilai-nilai moral akan memperkuat karakter remaja. Orang tua yang konsisten menerapkan nilai-nilai positif akan menjadi inspirasi utama bagi anak muda. Kemudian yang kedua ada pendidikan karakter di sekolah. Sekolah yang menerapkan pendidikan karakter baik melalui pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu remaja memahami nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Kurikulum yang menekankan pendidikan karakter bisa menjadi dasar yang kuat untuk anak muda. Kemudian ada lingkungan sosial yang positif. Lingkungan yang mendukung seperti teman sebaya yang memberikan pengaruh baik, komunitas yang aktif dalam kegiatan positif, dan mentor yang memberikan arahan juga membantu remaja mengembangkan karakter yang lebih positif. Karena mereka tentu akan mengikuti apa yang dicontohkan. Kemudian ada media yang positif, yaitu paparan terhadap media yang memberikan konten positif, inspiratif, dan edukatif juga dapat memiliki pengaruh yang besar. Misalnya, media sosial yang menyebarkan informasi tentang kebaikan, kepedulian sosial, dan kesadaran diri bisa menjadi motivasi bagi
remaja. Kemudian aktivitas religius dan spiritual, yang dimana partisipasi dalam kegiatan keagamaan atau spiritualitas juga dapat memberikan panduan bagi remaja dalam mengembangkan etika, moralitas, dan kesadaran diri yang lebih mendalam akan pentingnya hal tersebut. Adapun faktor penghambatnya juga yang pertama ada lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Selain bisa menjadi role model, keluarga juga bisa jadi lingkungan yang membuat anak-anak itu memiliki hambatan. Jika keluarga tidak memberikan perhatian atau contoh yang baik, remaja cenderung sulit mengembangkan karakter yang positif. Misalnya lingkungan yang sering terjadi konflik atau kurang perhatian terhadap pendidikan moral akan menjadi tantangan besar bagi anak muda atau remaja. Kemudian ada tekanan dari media sosial dan tren. Tren dan media sosial seringkali membuat remaja terjebak dalam budaya konsumsi yang berorientasi pada FOMO. Ini dapat mendorong mereka untuk fokus pada penampilan dan popularitas daripada pengembangan karakter yang lebih mendalam. Kemudian ada pengaruh teman sebaya yang negatif. Teman sebaya mengikuti perilaku negatif seperti kecenderungan untuk melakukan kenakalan remaja, penyalahgunaan zat atau tindakan yang tidak bermoral dapat menghambat pembentukan karakter yang positif di kalangan remaja, karena teman yang sebaya kan pasti lebih sering kita jumpai, lebih sering kita ajak berkomunikasi, bersosialisasi, sehingga kita akan mudah terbawa arus. Kemudian kurangnya karakter di sekolah. Kurikulum yang kurang memperhatikan pendidikan karakter atau hanya menekankan pada nilai akademik juga menjadi penghambat, yang dimana remaja hanya diarahkan untuk mengejar prestasi akademis, seringkali kurang mendapat perhatian terhadap pengembangan etika dan nilai moral. Kemudian yang terakhir ada tekanan sosial ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit kadang membuat remaja harus bekerja atau berjuang membantu keluarga sejak usia muda. Hal ini dapat membuat mereka kurang fokus pada pengembangan diri dan karakter karena harus menghadapi tantangan hidup yang berat. Namun di sisi lain juga jika mereka bekerja, mereka yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidup seperti bekerja tadi, karena jika kita pandai-pandai menangkap pengalaman pribadi, kita pasti akan mencerna terlebih dahulu, kemudian akan belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, kemudian selanjutnya pasti akan kita perbaiki agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu, Fatih. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih, Dinda. Ya, terima kasih kembali. Baik, saya rasa tidak ada yang bertanya dan sudah cukup presentasi materi dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.